komunikasi informasi dan edukasi yang mengangkat tema-tema di bidang kesehatan masyarakat. Saya Kristi yang akan memandu acara ini. Kali ini akan mengangkat tentang pemberlakuan aturan baru yang dicabut oleh pemerintah terkait PPKM, di mana di sini tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di masa transisi menuju endemi. Apa sih dampak ini untuk komunitas lansia? Untuk mengefektifkan waktu, di sini sudah ada bersama saya Dr. Sahruna selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk. Beliau ini narasumber kita yang akan menjelaskan pandangan beliau tentang aturan tersebut. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kristi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gini Pak, seperti yang kita ketahui ya, baru-baru ini Pak Presiden mengumumkan pencabutan PPKM di Indonesia dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di masa transisi menuju endemi. Menurut Bapak gimana sih Pak tanggapan tentang hal ini? Terima kasih Kristi. Menurut saya pencabutan PPKM ini oleh pemerintah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2002 tersebut sebenarnya tidak begitu membawa dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat kita ya. Walaupun harus diakui bahwa banyak hal positif yang bisa diambil oleh masyarakat dengan dicabutnya PPKM tersebut. Kita masih tetap harus melaksanakan prokes, kita masih tetap harus menggunakan masker bila kita ada di keramaian, kita harus mengadakan masker di ruangan tertutup, terus kita juga masih tetap harus menggalakkan vaksinasi, khususnya vaksinasi booster bagi tenaga kesehatan dan lansia. Dan lebih dari itu, kita utamanya adalah harus lebih menggalakkan edukasi kita kepada masyarakat melalui berbagai macam media seperti media cetak dan media sosial ya, tentunya dengan mengajak peran serta dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan jaringan masyarakat yang berpengaruh lainnya, sehingga masyarakat bisa lebih teredukasi bagaimana hidup di masa transisi menuju endemi ini. Tetapi untuk beberapa komunitas yang rentan terpapar COVID seperti komunitas di Panti Jompo yang tentunya penghuninya adalah dari lansia, kemudian sekolah-sekolah yang berasrama, lapas yang dihuni oleh banyak narapidana, kemudian dari di panti-panti asuhan, tentunya kita harus tetap memberikan perhatian dan perlindungan yang lebih agar mereka bisa hidup dengan aman di masa transisi ini. Mungkin itu jawaban. Ada kesulitan tersendiri nggak Pak? Bapak kan di sana sebagai pemimpin untuk mengerahkan petugas-petugas pemegang program itu seperti apa Pak? Sebenarnya sih kesulitan itu di setiap program itu selalu ada, tetapi bagaimana kita menyikapi permasalahan yang ada ini untuk mengamankan Instruksi Mendagri ini. Kita selaku petugas kesehatan itu selalu bekerja keras untuk mengedukasi masyarakat, karena kunci dari keberhasilan ini adalah perilaku masyarakat yang berubah menjadi lebih sehat. Mungkin itu. Pendapat Bapak sendiri setuju mengenai transisi ini? Saya sangat setuju, karena tentunya ini sangat berpengaruh sekali ya. Karena selama ini kita banyak dibatasi oleh aturan-aturan yang digunakan oleh pemerintah untuk menekan laju penularan COVID. Dan ini tentunya akan berdampak yang sangat besar kepada masyarakat ya. Sebagai contoh, saya kasih contoh. Sekolah kita tidak bisa lakukan secara tatap muka. Terus kerja juga kita lakukan secara work from home. Pedagang-pedagang banyak yang tutup, ya. Pabrik-pabrik banyak mengurangi produksi, dan tentunya akan ada pengurangan tenaga kerja. Ujungnya apa? Kondisi ekonomi terpuruk dan tingkat kemiskinan meningkat. Dan dengan dicabutnya PPKM ini, dengan tidak adanya lagi pembatasan-pembatasan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka saya berharap kondisi ekonomi ini akan kembali tumbuh. Roda ekonomi tetap menjadi bergulir kembali. Kehidupan akan semakin menjadi lebih normal. Tentunya tetap dengan menggunakan rambu-rambu yang kita harus gunakan agar COVID ini tetap terkendali. Begitu. Untuk kesulitan misalnya menghadapi orang tua, kan ada ya Pak, kalau misalnya orang tua itu sendiri dia datang ke puskesmas, dia tidak sabar, marah-marah, itu tuh
mengganggu nggak kesehatan orang tua tersebut? Gini, secara langsung sebenarnya tidak mengganggu, tapi secara tidak langsung itu akan menyebabkan tingkat stresor kepada di diri lansia itu semakin meningkat. Nah, seseorang dengan tingkat stresor yang meningkat itu akan sedikit banyak mempengaruhi kondisi fisik dan kondisi jiwa seseorang, sehingga sebaiknya hal itu perlu kita kendalikan dan menjadi tugas kita juga nih. Memang banyak sekali tugas dari tenaga kesehatan, yaitu adalah memastikan bahwa hal itu bisa kita minimalisir, ya. Dan tugas petugas prokes lah terutama ya di puskesmas untuk mengedukasi masyarakat agar kita bisa menjalani kehidupan ini menjadi lebih santai, ya. Gitu Kristi. Para lansia biasanya bagaimana sih persiapan untuk menghadapi transisi ini? Oh gitu. Iya. Harus persiapan apa gitu? Oh gitu. Pasti kan mereka juga kaget kan Pak? Iya, gini, banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mempersiapkan komunitas lansia ini dalam menghadapi menjalani masa transisi menuju endemi ya. Yang paling utama adalah kita pemerintah memastikan bahwa komunitas lansia itu mendapat vaksinasi booster, ya. Karena vaksinasi booster ini adalah kunci untuk meningkatkan daya tahan tubuh lansia. Ya, Christine pasti tahu bahwa lansia itu daya tahan tubuhnya sudah menurun, ya. Dan ditambah lagi mayoritas lansia itu sudah mempunyai penyakit pemberat ya. Kalau di istilah kedokterannya adalah punya komorbid. Nah, kalau lansianya daya tahan tubuhnya rendah, terus punya penyakit komorbid, dan bila dia terpapar penyakit COVID, tentunya akan menjadi berat dan mungkin tidak sedikit yang berakhir dengan kematian. Itu yang menjadi tugas pokok pemerintah, yang jadi concern pemerintah untuk memastikan bahwa hal itu tidak terjadi pada lansia. Vaksin, nah ini mengenai vaksin Pak, target kita kan lansia ya Pak, terutama kan itu fokus masih prioritas lansia. Sudah mencapai target belum Pak? Oh, masih jauh. Itu kenapa sih? Itu kembali lagi ke perilaku masyarakat, bahwa mereka itu sejak kaum lansia merasa bahwa mereka nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena beredar di masyarakat adalah bahwa yang vaksin itu hanya untuk yang melaksanakan bepergian, gitu ya? Nah, banyak kan punya pendapat gitu masyarakat. Padahal lansia itu tidak pernah pergi kemana-mana katanya. Jadi mereka nggak merasa perlu. Nah, itu kembali lagi menjadi tugas kita, khususnya petugas prokes di puskesmas, untuk memastikan bahwa lansia-lansia itu teredukasi bahwa vaksin itu bukan hanya penting untuk melakukan perjalanan, tetapi vaksin itu perlu dalam rangka melindungi diri mereka agar tidak terpapar COVID. Kalaupun dia nanti terpapar, gejala yang timbul karena COVID itu ringan sehingga tidak berujung kepada kematian. Pola hidup seperti apa sih sebenarnya? Kan banyak tuh lansia yang kalau mau makan ini makan itu gitu kan. Tetap kalau bahasa Sundanya mah kekeh gitu ya, kekeh gitu. Jadi kita caranya bagaimana menerapkan pola hidup sehat kepada lansia itu? Menerapkan pola hidup sehat di lansia, bukan hanya untuk lansia aja tapi untuk semuanya nih, bahwa yang paling utama adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin minimal 30 menit dalam sehari. Kemudian yang gak kalah penting adalah kita harus bisa mengedukasi masyarakat, khususnya kita nih kan konteksnya lansia nih ya, bahwa lansia itu mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung buah dan sayuran, ya, karena dengan begitu daya tahan tubuh mereka akan meningkat. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara rutin minimal 1 kali setahun itu memegang peranan penting. Karena kalau kita lakukan secara rutin, bila kita sudah ada gejala sedikit-sedikit, itu kita bisa langsung tanggulangi. Jangan sampai sudah timbul gejala yang berat baru kita tahu, ya. Makanya pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan secara rutin 1 tahun sekali itu menjadi hal yang penting. Jadi kalau itu 3 kita lakukan, insya Allah nanti lansia tersebut bisa menjalani hidup di masa transisi menuju endemi ini dengan baik, sehat, bugar. Selain itu ada program khusus untuk lansia dalam penerapan transisi ini?
Ada. Program-program khusus itu sebenarnya nggak ada ya. Ya sebenarnya sama aja. Asal menjalankan yang 3 tadi itu, ya aktivitas fisik secara rutin, kemudian makan makanan yang banyak mengandung buah dan sayuran, memeriksakan kesehatan secara rutin, itu udah cukup sebenarnya. Asal itu dilakukan secara terus-menerus dan secara disiplin, ya. Karena tanpa itu semua nanti tentunya kesehatan dan kebugaran lansia pasti akan terganggu. Dan kalau udah kesehatan terganggu, kebugaran terganggu, akan mudah terkena penyakit, apapun penyakitnya. Kalau sekarang kan yang lagi tren COVID ya. Nah, gitu. Aktivitas fisik apa yang bisa dilakukan oleh para lansia di masa transisi menuju pandemi? Menuju endemi maksudnya? Menuju endemi, Ya. oke. Ini sebenarnya prinsipnya sederhana ya. Olahraga untuk lansia atau aktivitas untuk lansia itu adalah aktivitas yang sesuai dengan kondisi tubuh, sesuai dengan kondisi kesehatan. Biasanya sih kegiatan itu adalah yang ringan, ya. Contoh yang paling gampang adalah apabila kita punya halaman, menyapu halaman, gitu ya. Kemudian habis sholat subuh nih, kan so sweet tuh kalau bapak-bapak dan ibu-ibu jalan pagi bareng-bareng, gitu kan. Itu selain meningkatkan kebugaran tubuh, juga bisa mempererat hubungan, sehingga nggak akan ada lagi tuh pertengkaran-pertengkaran di usia tua. Karena menua bersama di usia tua itu suatu hal yang luar biasa, gitu ya. Terus yang ketiga kegiatannya adalah bisa ikut komunitas senam lansia atau senam diabetes bagi penderita diabetes, atau senam jantung bagi penderita jantung, dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan. Kalau yang ada rezeki lebih bisa olahraga berenang, gitu kan. Nah, jadi intinya adalah disesuaikan dengan kondisi terkini lansia tersebut. Itu juga perlu pendampingan khusus ya Pak? Pendampingan khusus sih enggak ya, karena kegiatan itu adalah kegiatan yang ringan aktivitasnya. Kan saya tuh pernah dengar Pak, kalau misalnya di rumah sakit tuh ada grup apa ya itu namanya itu Prolanis, bukan Prolanis ya? Oh, Prolanis. Prolanis ya, pokoknya yang punya komorbid itu kumpul terus ada kegiatan rutin gitu hari Jumat kalau nggak salah. Berarti itu ada peran penting dari petugas kan? Ya. Kalau Prolanis itu sebenarnya lebih ke arah pengelolaan penyakit kronis ya. Anggotanya belum tentu lansia, bisa aja usia 40 udah punya penyakit kronis, punya penyakit berat, masuk situ bisa. Kalau khusus lansia adalah posyandu lansia. Nah, itu puskesmas punya tuh posyandu lansia. Jadi komunitas lansia berkumpul di satu waktu, dia memeriksakan kesehatannya, dia mendapatkan edukasi dari tenaga kesehatan, dia mendapatkan asupan gizi gitu ya, makan bersama, dan kegiatan bersama yang dilakukan itu adalah membuat mereka itu happy. Nah, happy itu yang paling penting untuk lansia. Ya, dengan happy kita bahagia, tubuh kita sehat, aman begitu ya. Oke, baik Bapak, sepertinya untuk sesi wawancara ini sudah cukup. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hari ini. Ya. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Dari hasil wawancara ini, saya dapat simpulkan bahwa komunitas khususnya para lansia tetap bisa hidup sehat dan bugar selama masa transisi menuju endemi, tentunya dengan tetap melaksanakan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit sekali, kemudian makan buah dan sayur serta melakukan pemeriksaan fisik yang rutin. Kemudian dengan demikian para lansia bisa menjalani pola hidup sehat di masa transisi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Raspati, raih prestasi.